ini, jadi semangatnya pada panggilan. Kita pun demikian, kita dengan mengikuti CLP dan masuk bergabung dalam komunitas CFC yang misioner kata Albert tadi, itu juga merupakan panggilan dari kita, panggilan dari Tuhan untuk, mulai melayani. Nah, pada hari ini dalam talk kedua, kita akan melihat apa itu CLP secara singkat, terus kita melihat bagian-bagiannya dan juga beberapa nanti kita, mmm, ada tips bagi service team ya. Oke, next. Brothers sisters, kita, sudah melewati, eee, minimal semua orang yang hadir pada hari ini, baik yang masih baru sudah melewati sebagai peserta CLP. Jadi sana kita sudah mengalami pertobatan tadi, terus juga mengalami diberikan kuasa Allah, dan kita juga menyadari panggilan kita di dalam keluarga. Nah, pada hari ini, malam ini, kita fokus kepada menjadi service team. Nah, jadi ada yang mungkin baru pertama kali jadi service team, ada juga yang sudah beberapa kali ya. Tapi kita tahu di dalam Tuhan, yang beberapa kali itu selalu kita menemukan hal yang baru, hal yang bersemangat. Namanya juga tadi peperangan rohani ya, karena kita menghadapi juga jiwa-jiwa baru yang Tuhan hantarkan ke dalam CLP. Nah, di situ tentu ada semangat, baru lagi, baru setiap ada CLP. Nah, apa itu CLP? Pengajaran terpadu yang dimaksudkan untuk mengarahkan peserta program ke dalam pemahaman yang baru tentang panggilan Tuhan kepada mereka sebagai pasangan Kristiani. Kalau hadir 2 orang ya. Kalau ada juga couples yang hadirnya sendirian, ya dia tuh bisa, masuk ke dalam handmaids atau ibu yang tanpa pasangan atau servants ketika kelulusannya. Jadi pasangannya nanti baru diajak kemudian. Atau bahkan kalau masih muda, belum menikah, kita anggap sebagai singles, bisa ikut di dalam komunitas singles. Nah, kenapa CLP itu penting? Karena ini merupakan pintu masuk ke dalam komunitas CFC. Jadi brothers sisters, CFC bisa menjadi komunitas yang misioner karena dari awal sudah diberikan satu proses ya, singkat, hanya 8 talk dalam versi 2.0 yang baru ini. Dalam proses itu kita mengalami yang Bu Tres katakan tadi, pertobatan ya, pemahaman baru mengenai panggilan kita sebagai orang Kristiani. Terus juga kita mengalami sentuhan Allah, kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Nah, jadi luar biasa sekali, ketika udah selesai CLP semuanya dikumpulkan di dalam satu komunitas. Sehingga roh atau jiwa, pelayanan itu sudah terbentuk ketika sudah bergabung melewati CLP tadi. Nah, tujuan CLP itu apa brothers sisters? Ya pertama sudah dikatakan tadi bahwa kita evangelisasi ya. Nah, evangelisasi otomatis, berperang rohani. Seperti Tuhan Yesus mewartakan Injil, nah kita sekarang diutus juga untuk mewartakan Injil, mungkin dengan cara-cara modern ya. Nah, kita juga membawakan sabda Tuhan, di dalam pengajaran kita membawa kesaksian akan hidup baru, bagaimana kasih Kristus bekerja atau Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, itu kita tampakkan kepada orang-orang yang kita mau tarik atau mau sadarkan bahwa mereka juga dipanggil. Jadi pertama evangelisasi, kedua terjadi pembaruan. Nah, pembaruan itu apa? Pada tingkat individu, perorangan, terjadi perubahan cara pandang di dalam dirinya. Terus lantas ke dalam keluarga juga terjadi pembaruan. Jadi komitmen pasangan untuk membawa keluarganya semakin mengenal Tuhan. Semakin membentuk keluarga Kristiani yang berdaya. Nah, terus juga pembaruan terjadi pada gereja. Gereja dalam arti bahwa peserta CLP adalah umat Katolik yang dari paroki-paroki. Nah, sehingga ketika mereka mengalami penyemangatan baru, mereka ketika balik ke parokinya, bertemu dengan saudara-saudara yang lain,
juga mereka mungkin melayani di paroki. Nah, mereka punya jiwa pelayanan lebih dalam ya, lebih semangat. Nah, ini struktur isi. Kemarin sudah dijelaskan Brother Pascal pada pertemuan sebelumnya, bagaimana 12 topik itu menjadi 8 topik. Jadi kalau dulu ada 3 modul, sekarang tinggal 2 modul. Jadi modul pertama fokus pada kebenaran dasar tentang kekristenan. Diakhiri dengan pertobatan dan iman. Ini kelihatannya familiar bagi kita. Artinya ya alurnya sama ya, sama. Kita dibawa pada pengenalan akan dasar kebenaran Kristiani. Kemudian akhirnya kita disadarkan bahwa kita harus bertobat dan beriman pada Tuhan Yesus. Artinya dengan satu komitmen baru. Nah, ada lagi modul berikutnya, kehidupan Kristen yang otentik dan penuh roh. Nah, ini kelihatannya gabungan antara modul 2 dan 3 sebelumnya. Jadi tetap di dalam satu modul ini, kita dibawa kepada pengenalan akan kehidupan Kristen yang otentik, ya, melalui talk 4, mengasihi Allah dan sesama, membangun keluarga Kristiani, dan hidup yang penuh roh, melalui menerima kuasa Roh Kudus, bertumbuh dalam Roh Kudus. Dan sehingga di terakhir juga untuk topik terakhir yang dulu 12, itu juga ada diubah di dalam Kristus. Nah, kita ingat bahwa ada topik 11, visi dan misi CFC. Itu tetap ada isinya, Brother Sisters, akan dibicarakan di dalam bertumbuh dalam roh. Karena memang komunitas CFC dibentuk untuk bertumbuh di dalam roh. Karena pada waktu CLP kita diperkenalkan dalam kehidupan roh, nah kemudian di dalam komunitas kita mulai melaksanakan janji-janji yang ada di dalam kartu janji itu. Nah, disitulah kita mulai bertumbuh di dalam roh, bersama-sama berjalan dengan saudara-saudara kita yang lain. Nah, di sini ada sesuatu yang baru, akan ada perayaan Hari Tuhan atau Lord's Day di akhir CLP. Memang, Brother Sisters, Lord's Day ini kadang-kadang menjadi satu sandungan, karena kalau tidak dibawakan dengan tepat, seringkali orang melihat, loh, kok awam melakukan seperti misa? Karena di situ ada pengucapan syukur juga, ada bentuk ucapan terima kasih atas berkat makanan dan minuman. Kemudian juga ada semacam ibadat ya, ibadat sabdanya di situ, di depan meja yang rapi seperti altar. Nah, jadi ini nanti saya kira nanti kita bisa bicarakan, tapi banyak juga dari kita yang merasa kehilangan karena dari dulu kita tidak mau memperkenalkan Lord's Day ini sebelum betul-betul anggotanya masuk CFC. Sudah berelasi, bersekutu, baru kita mengenalkan Lord's Day di dalam MIR, letter perkawinan. Nah, di situ memang ada pas juga memang ada selalu, dan di situ mendoakan keluarga. Nah, ini nanti kita bisa bicarakan dan putuskan dengan tepat. Karena ini kebetulan juga masih COVID, mungkin juga bagus juga ya. COVID itu kita semacam satu. Nah, ini akan menjadi kesempatan untuk mengalami hari Tuhan, waktu persekutuan dan berbagi. Jadi setelah lulus itu, ya tentu kita bersekutu sebagai saudara-saudari dalam satu komunitas. Ada yang baru, nah kemudian di situ mungkin kita bersekutu dan berbagi, ya berbagi dalam arti kalau kita bisa berkumpul secara fisik, mungkin bisa juga modelnya kayak potluck ya. Tapi kalau kita nggak bisa kumpul secara fisik, ya mungkin ada sarana-sarana yang kita siapkan masing-masing di rumah. Nah, terus juga yang penting adalah pengumuman pengelompokan household. Jadi setelah CLP itu sudah langsung dibentuk household-nya. Jadi mereka nggak akan ngambang, setelah lulus udah komit jadi anggota CFC, mereka sudah tahu kelompoknya mana nih, kelompok kecilnya. Dan nanti juga akan kita lihat bahwa akan diikuti selama 3 bulan
orientasi itu ke dalam komunitas ya. Oke, next kita lihat. Nah ini dinamika CLP-nya. Tadi kan mengenai topik-topiknya ya. Nah sekarang dinamika CLP-nya yang baru ya mungkin selama 2,5 sampai 3 jam per hari. Jangan lebih. Artinya tidak membuat capek apalagi kita melalui Zoom. Jadi nggak bisa terlalu lama sesinya. Nah formatnya sama juga kedatangan pendaftaran persekutuan atau fellowship. Terus kemudian lagu dibuka dengan lagu dan doa. Nah, masuk ke dalam talks propernya, itu topik 1, 2, dan seterusnya sampai topik 8. Nah, itu akan melalui alur seperti ini. Ada ayat kunci, tujuannya apa, dijelaskan. Lantas dinamika pembicaraannya itu, talknya itu sesuai dengan masing-masing talknya kan. Ada di situ beberapa dinamika yang baru-baru, kayak misalnya ada tambahan kedengaran video. Jadi lebih menarik lah untuk CLP 2.0 ini. Terus juga profil pembicara ada. Nah itu menunjukkan bahwa memang yang membawakan pembicara itu merupakan saksi hidup dari topik yang dibawakan. Jadi bukan sekedar ngomong. Nah di CFC kata Bu Tres tadi, kita bukan hanya sekedar ngomong, membawakan pengajaran, tapi kita memberikan kesaksian mengenai pengajaran yang kita bawakan itu, bahwa kita pun hidup dan mendapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan melalui apa yang kita bicarakan itu. Penjabaran materi pengajaran, ya kan, waktunya juga dikasih waktu lebih singkat. Kalau dulu kan 40 menit untuk pembicara, sekarang mungkin sekitar 30 menitan. Pertanyaan panduan dan kegiatan refleksi. Jadi ada pertanyaan refleksi di akhir dari topik itu. Atau juga ada pertanyaan panduan untuk masuk ke dalam diskusi kelompok. Nah, terus kemudian ada diskusi kelompok. Jadi dalam diskusi kelompok, peserta mengalami pertemuan ya, fellowship. Nah, kalau di Zoom itu biasanya nanti dibagi ke dalam separate room. Jadi di dalam itu harus diramping oleh fasilitatornya, dan mereka punya satu discussion sendiri. Jadi mungkin terdiri dari 5-6 pasangan, jadi lebih kecil ya, jadi lebih bisa berfellowship di situ. Nah, kemudian setelah kelompok diskusi, acara ditutup dengan ya fellowship. Biasanya kembali lagi ada lagu pujian penutup. Nah, di situ biasanya sebelum usai ada fellowship sedikit, tegur sapa. Nah, kalau bisa memang kita juga kalau mau memakai sarana Zoom, kita bisa saling chat di situ antara brother sisters. Mungkin juga dari peserta. Kalau mereka Zoom, mereka juga lebih bebas kan. Mereka bisa aja majukan pertanyaan-pertanyaan atau komentar atau apa, ya dibiarkan saja karena memang CLP ini tidak menjawab pertanyaan itu, nanti dikumpulkan aja, mungkin akan ditanggapi pada pembicara berikutnya ketika memang sesuai dengan topiknya. Supaya tidak, yang kita butuhkan itu adalah terjadi fellowship, persaudaraan. Nah di situ jadi mungkin kita saling tegur sapa. Nah brother sisters, kita tetap ada dialog one on one, ya. Cuma detailnya nanti ada di dalam workshop 1 nanti menangani diskusi kelompok. Nah dialog one on one ini, itu pertemuan fasilitator 4 mata dengan peserta, itu terjadi pada talk 3, jadi akhir dari modul 1. Nah di situ tentunya lebih bertanya kepada bagaimana dia menanggapi 3 topik yang penting ya mengenai kebenaran hidup Kristiani itu. Lantas apakah dia merasa tersemangati untuk maju lebih lanjut, ya kan, setelah tahu bahwa dia harus kembali kepada Tuhan dengan lebih komit, apakah punya rencana-rencana bagaimana dan seterusnya, itu ada terjadi di dalam one on one. Nah tujuannya adalah supaya fasilitator mengetahui persis pertumbuhan dari atau tanggapan dari peserta itu mengenai sesi-sesi yang sudah dilewati. Nah terus yang kedua, topik kedua one on one itu setelah talk 5, sebelum talk 6 ya. Karena talk 6 di situ ada play-over. Nah di dalam talk 5 setelah mengenai keluarga Kristiani, di situ kan tentu umumnya keluarga-keluarga yang hadir atau pasangan yang hadir, itu mereka punya banyak pergumulan atau tantangan
Sehingga tentu mungkin ada hal-hal yang wujud-wujud doa bagi keluarga yang perlu disampaikan kepada fasilitator, sehingga ketika fasilitator mendoakan, itu bisa mendoakan pergumulan mereka. Dan juga walaupun sebelum talk 6 hidup di dalam roh belum dikasih tahu, ya tapi mungkin kalau dulu kan di one on one yang kedua kita membicarakan setelah topik mengenal Roh Kudus kan. Nah, kemudian bertanya kira-kira apa karunia-karunia roh yang mereka dambakan kayak gitu. Nah, kalau ini mungkin nggak ada bahan dan juga mungkin fasilitator nggak bisa menjelaskan lagi setelah talk-nya belum dilakukan kan. Nah, nanti kita lihat di dalam workshop apa yang disebutkan mengenai one on one yang kedua ini. Harap diperhatikan brother sisters. Karena saya juga belum mendalami. Yang jelas pasti mengenai wujud doa dari pergumulan keluarga atau peserta. Nah, lantas ada juga sama doa dengan penumpangan tangan pre-over session di talk 6. Nanti juga akan dibicarakan lebih detail di dalam workshop 1 pre-over session. Nah, kalau kemarin kita sempat bicarakan juga, nah bagaimana pre-over melalui Zoom. Butres menjawab bahwa bisa saja karena kuasa Tuhan tidak terbatas oleh sarana yang kita miliki. Nah, sehingga ya kita tetap percaya bahwa pre-over session ini akan berhasil juga. Cuma akan ada beberapa yang kita mesti diskusikan lebih detail. Penanganan jika terjadi misalnya manifestasi dari peserta, sedangkan mereka berada di tempat lain kan. Mereka adanya di layar Zoom aja. Nah, kalau misalnya nggak ada temennya di dalam ruang Zoom itu kan tidak ditemani fasilitator kan secara fisik. Oke, nanti itu kita akan lebih dalami. Mudah-mudahan dibahas di dalam workshop 1 tentang diskusi kelompok. Nah, suasana CLP ini penting brother sisters. Buatlah suasana CLP walaupun dikatakan evangelisasi, peperangan rohani, ya nggak perlu kita tampil dengan muka tegang, ya kan? Ini sebentar lagi akan perang nih. Ya, jadi justru dalam peperangan rohani itu kita prasaranai dengan keadaan membuat peserta betah di CLP itu. Feel at home. Mereka betah, mereka senang melihat dilayani oleh saudara-saudaranya di CFC. Jadi harus ramah dan juga menarik sehingga mereka tetap bisa stay ya. Menjalin hubungan baik dengan peserta, membuat connection itu paling penting. So kalau peserta hadir di Zoom conference sedangkan tidak mengenal fasilitatornya, tidak ada tegur sapa, dia nggak punya keterikatan yang mendalam. Hanya seperti menghadiri seminar, kemudian lupa karena nggak punya komitmen relasi persaudaraan dengan kita ya. Jadi di sana perlu kita tunjukkan bagaimana kita berelasi dalam service team ini sebagai saudara CFC. Bahkan juga kalau pasangan-pasangan yang melayani, bagaimana mereka menunjukkan sebagai pasangan yang akur, yang harmoni, yang semangat melayaninya tinggi, bahkan memberikan diri mereka sepenuhnya. Nah, saya kira ini mungkin tidak perlu dijelaskan juga karena banyak dari kita mengalami bahwa kita tertarik untuk ikut di dalam komunitas pelayanan seperti CFC ini bukan karena pembicaranya. Bahkan kadang-kadang pembicaranya talk 1, 2, 3 siapa ya? Namanya lupa. Yang kita ingat adalah fasilitator kita yang melayani. Yang selalu menyapa, sebentar mungkin menelpon, bertanya atau mengingatkan pertemuan berikutnya. Nah, itu yang kita ingat brother sisters. Untuk kehadiran sama dengan CLP sebelumnya, maksimum 3 kali absen. Ya. Kalau lebih dari itu mungkin mereka harus mengikuti lagi CLP berikutnya. Ya karena memang agak ketat juga karena CLP ini adalah pengajaran yang sambung menyambung ya. Kalau 3 itu udah banyak banget.
Ya, tapi kalau lebih dari 3 itu lebih gawat lagi. Jadi itu udah yang kita harapkan memberikan seperti Bu Tri sampaikan tadi, pengajaran CFC bukan hanya sekedar pengajaran, di dalam pengajaran itu ada kuasa, Roh Allah bekerja dan juga melalui juga kesaksian para brothers yang melayani. Nah, Roh Kudus itu menjamah hati setiap peserta. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada peserta yang, absen, tugas ketua kelompok memberi make up session. Walaupun nggak sampai sepenuhnya 2 atau 3 jam, paling tidak poin-poin yang sudah dilewati itu apa yang mereka miss. Jadi mereka nggak ketinggalan, apa namanya, formasinya itu, sambungannya. Oke, ini sebagai service team nih, kita bicarakan secara singkat aja juga. Service team untuk CLP terdiri dari ada 6 bagian. Nah, di sini, speaker tidak termasuk ya, artinya dia speaker hanya muncul sekali, ngomong. Kalau ini adalah berkali-kali, dari awal, bahkan sebelum awal talk 1, ya kan, sampai akhir talk 8, bahkan setelah akhir talk 8 mereka masih meeting-meeting nih. Ini namanya service team, jadi dipimpin oleh tim leader. Jadi pasangan, yang jadi tim leader suaminya, terus kemudian ada istri tim leader. Nah, suami sebagai, tim leader atau ketua dari service team ini, fokusnya pada peserta ya, dan dinamika CLP yang tadi kita baru bicarakan. Itu penting. Bagaimana pergumulan yang dialami peserta, pekerjaan roh yang terjadi, atau, pelayanan yang diberikan oleh para service team, bagaimana apakah sudah maksimal, itu dia perhatikan secara besar. Kemudian istrinya tentunya ya mendukung suaminya terutama dalam hal-hal yang ruwet itu, misalnya dalam tugas-tugas administrasi. Kadang-kadang suami juga sibuk ya, baru pulang dari kantor belum menjalankan apa-apa, mungkin istrinya, di rumah, ya bisa membantu banyak di tugas-tugas yang tidak bisa dikerjakan suami. Tapi kalau sama-sama sibuk juga, wah ada wakil tim leader dari sisters. Nah, wakil tim leader ini berlatih untuk menjadi tim leader CLP berikutnya. Artinya dia juga komit, ini juga pasangan. Dia juga komit untuk melayani, cuma kan belum punya pengalaman. Ya, jadi ini ikut kepada tim leader untuk membantu, jadi menjadi wakil. Terus ada service team nih, service team secara core-nya ya, intinya nih yang lebih banyak pelayanan ini di sini. Service team itu ada bagian registrasi. Registrasi, tahu sendiri kan banyak sekali data-data anggota yang mesti dikumpulkan, atau peserta yang mesti dikumpulkan. Juga kehadiran mereka masing-masing, bukan hanya peserta, termasuk fasilitatornya, termasuk yang service team lainnya. Itu perlu ada registrasi khusus ya. Tempat, menyiapkan tempatnya di mana. Kalau sekarang kan Zoom, lebih gampang. Tapi kalau secara offline, secara fisik, tentu biasanya kita akan booking venue. Venue mana yang cocok, dan seterusnya. Terus juga kalau secara offline kita sibuk biasanya menyiapkan makanan. Ya, ibu-ibu biasanya sibuk tuh menyiapkan makanan ya. Kalau pertemuannya singkat biasanya cuma snack. Kalau pertemuannya pas melewati jam makan siang atau baru pulang dari gereja, nah itu biasanya dikasih makanan berat. Makanya ada biaya juga ya, biaya untuk mengajak orang-orang ikut dalam CLP. Nah itu bagian dari komitmen kita untuk melakukan evangelisasi. Tapi melalui Zoom tentunya itu nggak ada ya. Pagar doa. Nah ini walaupun Zoom juga tetap harus ada prayer warrior. Bagaimana kita tahu kalau di secara offline ada meja doa ya. Di situ bergilir, mereka berdoa selama sesi, bahkan sebelum sesi juga berdoa novena untuk keberhasilan peperangan rohani ini. Jadi ada pagar doa, walaupun Zoom juga tetap ada. Dokumentasi, ya dokumentasi yang tadi ada workshopnya nanti. Bagaimana kita menangkap
waktu Tuhan ya. Ini jadi melalui dokumentasi atau mungkin video-video yang kita buat. Dan di dalam CLP 2.0 ini ada juga yang menarik, di akhir acara di Talk 8 itu ada video flashback apa yang sudah dilewati. Jadi itu bagus sekali, membuat orang atau peserta merasa diingatkan kembali suasana yang nyaman bagi mereka, suasana indah yang mereka alami, apalagi ketika Talk itu betul-betul menyentuh kehidupan mereka, nah mereka akan punya kesan yang sangat baik. Nah itu tentu dari tugas service team ini juga akan membuat itu. Nah yang nomor 5 paling penting ini nggak bisa kita pungkiri, ini punya peranan penting karena dia akan berelasi langsung dengan dengan peserta. Jadi para fasilitator. Jadi para fasilitator ini bukan hanya di-assign diskusi kelompok, tapi diberikan beberapa orang di dalam pendampingannya. Ini yang penting. Jadi mengikuti dari awal hingga akhir. Bahkan setelah akhir akan mengikuti juga selama 3 bulan waktu mereka sudah ada di dalam household. Kenapa, brother sister? Karena di dalam household itu 3 bulan itu mereka tetap mengenal fasilitatornya, bukan ketua household yang baru. Itu akan terjadi transisi di situ. Jadi diharapkan fasilitator sesekali hadir juga di household sehingga relasi itu bisa dialihkan perlahan. Music ministry ini juga sangat penting yang membawa kita ke dalam hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan. Ini tugas yang berat. Biasanya juga mereka berdoa dulu ya sebelum pelayanan. Jadi ya ini 1 sampai 6 ini adalah semua punya peranan yang sangat penting sebenarnya. Enggak ada satupun yang kurang penting. Ya kan bahkan service team yang mengurus registrasi itu juga sangat penting. Ketika mereka menghadapi peserta yang datang dengan senyuman, dengan ramah, melayani. Itu sangat penting, brother sisters. Semuanya berperan di dalam peperangan rohani tadi. Ini adalah timnya. Sebelum awal CLP juga sebagian mereka berdoa service team ini untuk pelayanan. Ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus atau mungkin para malaikat menjaga tempat. Nah itu juga perlu ya. Bahkan akhir pun mereka juga berkumpul setelah evaluasi, mereka juga berdoa kan. Berdoa mungkin untuk hal-hal yang mereka temukan di dalam CLP itu. Mereka masukkan ke dalam doa, berdoa pada Tuhan. Sebab sebenarnya Tuhanlah yang pemimpin sebenarnya di dalam CLP ini. Jadi kita harus menyadari itu. Nah ini persiapannya, brother sisters. Service team ini mempersiapkan diri pra-CLP. Sebelum CLP akan bertemu secara rutin untuk update informasi, perkembangan, persiapan. Lalu juga membicarakan bagaimana strategi mengundang peserta. Mengatur tugas masing-masing supaya jelas. Juga mereka berdoa novena untuk keberhasilan dari peperangan rohani ini. Nah, keberhasilan tentu bukan diukur semata-mata dari jumlah peserta yang bisa diundang, ya kan? Tapi berapa banyak juga peserta yang sungguh-sungguh mengalami waktu Tuhan ketika mengalami CLP itu. Jadi kualitas CLP itu juga sangat penting. Brosur, flyer, poster, pengumuman, posting media sosial, dan lain-lain. Itu tugas pra CLP. Nah, setelah CLP berjalan, ongoing, nah service meeting ini akan diadakan di awal dan akhir CLP. Mungkin singkat ya, karena CLP-nya aja udah lama, 3 jaman, 2,5 jam sampai 3 jam. Kalau ditambah meetingnya berlama-lama juga, ya kasihan service team-nya nanti takutnya aus ya. Takutnya burn out. Bukan burning, tapi burn out saking capeknya. Berdoa dan memikirkan bagaimana setiap sesi CLP dapat berjalan dengan baik, menarik, dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus.
Jadi ini harus ada di dalam kesadaran setiap anggota di dalam service team itu, bahwa mereka melakukan satu peran yang dipakai Tuhan. Nah, jadi mereka selalu memberikan yang terbaik dari diri mereka. Nah, pasca CLP itu ada evaluasi. Dan juga kalau bisa meminta feedback dari peserta ini perlu untuk nanti CLP berikutnya ya. Jadi walaupun kita sudah melakukan yang terbaik, tidak ada gading yang tak retak, masih banyak mungkin kekurangan-kekurangan di sana sini, tapi yang paling penting adalah Tuhan bekerja di dalam kekurangan kita, itu yang paling penting. Cuma tetap kekurangan itu mesti kita perbaiki pada CLP berikutnya. Pemantauan household, nah ini yang saya katakan tadi, follow up 3 bulan awal dari para fasilitator, mengikuti tetap perkembangan anggotanya. Jadi jangan sampai udah lulus CLP, udah tanda tangan janji, udah daftarin namanya masuk di dalam household, setelah itu fasilitatornya lupa. Ternyata pesertanya nggak pernah muncul di household. Karena household leader-nya nggak mengenalnya. Mungkin dikasih nomor kontaknya, di kontak tapi nggak pernah nyambung, nggak pernah ada sambung rasa. Jadi perlu juga para fasilitator nanti membantu household leader-nya itu untuk transisi itu tadi. Rumit ya, brothers sisters ya, kalau diperhatikan bahwa kita masih mempersiapkan semuanya itu. Tapi itulah memang tugas kita di dalam pelayanan, bukan hanya membawakan sabda Tuhan dengan kuasa, ya, bukan hanya cukup melayani dengan senyum, ramah, tapi mesti memperhatikan betul relasi yang kita bangun itu. Kita juga bersatu di dalam komunitas, kenapa? Karena ada relasi satu dan yang lain. Kita merasa nyaman, punya saudara-saudari yang kita mengenal. Kesimpulan, mudah-mudahan saya nggak terlalu lama nih. Kesimpulan, CLP adalah karya Tuhan. Kita mendapat hak istimewa mengambil bagian di dalamnya. Kita harus mempersiapkan diri secara terbaik. Saat cemas dan takut, izinkan Tuhan menguatkan kita. Karena dialah sang panglima ya, yang akan memimpin kita di dalam peperangan ini. Bersama bahwa keajaiban dalam pelayanan Anda. Dan itu memang benar, Tuhan selalu memberikan keajaiban. Ketika kita melayani sungguh-sungguh, kita akan melihat luar biasa tangan Tuhan itu. Bukan hanya memberikan keajaiban bagi para peserta, termasuk kita sebagai fasilitator. Bahkan ketika kita mendoakan peserta kita, kita pun disembuhkan. Saat kita melayani di CLP, mari nyatakan kesaksian hidup baru kita dalam Roh Kudus. Para peserta akan bercermin pada kita. Mereka akan melihat bagaimana kita melayani sepenuh hati dengan cinta tak terbatas dan interaksi persaudaraan antar anggota CFC. Saya kira itu berarti saya simpulkan CLP ini dalam satu penjelasan singkat. Semoga kita bisa memahami bahwa entar kita masuk lagi di mana nih? Join. Join. Back to meeting kali. Oh, back to meeting mana? Itu tuh nih, back to meeting. Ini. Oh ya, oke. Klik. Di mana ya? Ke situ. Oh ya, udah kembali, oke. Ya, begitu Brother Sisters, mungkin sangat singkat. Ya, tapi mudah-mudahan memberikan gambaran secara umum yang mana nanti tugas-tugas detailnya akan dibicarakan lebih lanjut dalam 5 workshop itu. Kira-kira gitu, saya kembalikan ke Brother Pascal. Mungkin ada tanya jawab atau bagaimana? Thank you, Brother Alex. Sorry sempat putus tadi ya. Ya. Oke, thank you. Ya kita sampai 9:30 aja. Jadi kalau mau nanya 1 atau 2 secara lisan masih dikasih kesempatan. Ini Brother Jimmy ada pertanyaan di chat. Rundown dibicarakan saat workshop atau simulasi. Saat simulasi, Brother Jimmy. Jadi hari Senin kemarin kami sudah meeting dengan semua speaker, semua sharer. Jadi nanti mulai bulan Januari, Selasa sama Jumat kita akan mulai simulasi. Nah sebelum mulai simulasi, kita akan bahas dulu nih rundown yang akan dialami hari ini apa. Gitu.
Setelah itu baru kita akan masuk ke dalam itunya, satu lagu, doa, terus talk-nya, seperti itu ya. Terus ada open forum ya, kita nggak ada diskusi kelompok tentunya ya. Kita nggak perlu diskusi kelompok, jadi kita langsung open forum aja, begitu selesai talk, silakan ada pertanyaan. Seperti itu sih kira-kira. Dia akan dibahas di simulasi untuk rundown. Gitu. Oke, mungkin sedikit lagi, satu lagi mungkin yang mau nanya sebelum kita tutup supaya nggak kemalaman ya, karena kita masih ada lagi Jumat dan hari Minggu, nggak apa-apa, masih lanjut terus. Semoga 90-an orang bertahan semua ya, partisipan sampai hari Minggu ya. Ada lagi? Saya akan share satu dulu ya, screen saya satu aja. Tadi Sister Teresia Purwadi sebutkan, supaya kita semua tahu ya. Jadi ini kira-kira gambarannya bahan peserta nanti untuk CLP 2.0 itu. Jadi jauh lebih menarik daripada yang CLP yang sebelumnya ya. Thank you Sister Fanny yang udah bikin ininya ya, dari bahasa Inggris dibikin ke bahasa Indonesia. Misalnya talk 1 tentang kasih Allah. Jadi lembar pesertanya seperti ini yang akan dibahas di breakout room nanti ya, waktu di Zoom di CLP-nya. Jadi dimulai dengan ayat acuan tadi kan, kata Sister Teresia Purwadi seperti itu ya. Yohanes 3 ayat 16-17 ayat acuannya. Terus di talk 1 itu intinya ada 3 poin. Kasih Allah menciptakan, menyelamatkan, sama bertahan selamanya. Nah, setelah itu baru tadi kata Sister Purwadi ya. Jadi ada ini ya, kesimpulan, tantangan, pertanyaan, dan juga bacaan harian. Nah, ini tadi yang mau disebut ya. Jadi selalu ada 7 bacaan gitu kan. Nah, misalkan kita CLP-nya nggak seminggu sekali, tapi 3 hari sekali ya sudah. Intinya sih diselesaikan sebelum sesi berikutnya. Misalkan kita CLP-nya Selasa, terus Jumat, ya sudah berarti 3 hari itu Rabu, Kamis, Jumat kita selesaikan 7 bacaan gitu. Jadi nggak kaku sehari satu sih. Jadi intinya kita mendalami kasih Allah itu dalam 7 bacaan ini sebelum masuk ke dalam sesi berikutnya. Siapakah Yesus Kristus gitu kan. Terus setelah itu ada satu quote dari 1 Yohanes Paulus 2 ya. Kasih Allah nyatakan dalam anaknya yang tunggal. Nah, masuklah ke talk 2. Siapakah Yesus Kristus? Seperti itu ya. Jadi itu kira-kira gambarannya supaya semua tahu yang tadi Sister Purwadi dimaksud dan juga refresh lagi bahwa selalu ada bacaan tiap hari bagi peserta sebelum masuk ke sesi berikutnya. Menarik gambarnya ya Bro Pascal ya. Ya, sangat menarik. Pokoknya 2.0 ini sangat menarik, sangat dinamis dan sangat. Kita kemarin hari Senin kita bahas ya game-gamenya, kita bahas video-videonya. Wah, bagus lah pokoknya, bagus banget. Sangat menarik. Jadi tinggal cari peserta aja. Sama kita akan dibekali dalam 5 workshop di hari Jumat dan hari Minggu. Gitu. Silakan kalau ada yang mau nanya, mungkin satu lagi sebelum ke pengumuman. Oke, kalau udah cukup saya masuk ke pengumuman ya. Oke. Jadi bentar ya. Aduh. Nah, jadi yang hari merah, yang huruf merah ya. Jadi huruf merah kita akan alami nanti hari Jumat ya. Bagaimana menjadi fasilitator, bagaimana menangani si kelompok, sama bagaimana menjalankan CLP. Nah, bagi member lama mungkin sudah pernah lah ya yang workshop 1 akan di-refresh lagi nanti ya hari Jumat. Nyambung sama talk yang Alex tadi kan tentang one on one dan sebagainya gitu kan. Terus ini baru nih menjalankan CLP. Seperti apa sih maksudnya modul workshop yang kedua ini? Jadi tujuannya kita akan menjelaskan mengapa penting untuk merencanakan, mengatur dan melaksanakan CLP gitu. Dan yang kedua, kita akan kasih tips dan triksnya bagaimana kita bisa membantu membuat perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan itu. Dan yang terakhir, kita juga akan kasih beberapa hal juga, poin-poin yang bisa membantu para service team dalam menjalankan CLP. Jadi akan lebih hal-hal yang praktis lah, yang udah pernah kita lakukan, dan juga yang baru-baru yang dianjurkan oleh CFC. Untuk menjalankan CLP itu seperti apa supaya bisa lancar gitu ya, kira-kira ya, planningnya dan juga pas hari hanya. Oke, kira-kira itu. Terus satu hal lagi. Jadi saya sharingkan jadwal CLP di regio Jabotabek lah ya, Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Jadi bagi sister yang mempunyai kenalan gitu kan, terutama anak-anak yang milenial yang mau diajak ikut CLP 2.0, bisa menghubungi para chapter leader, misalkan yang bahasa Inggris, Kanisius. Mereka akan mulai di Januari gitu kan.
Terus di Laurentius, di Tangerang akan mulai di Februari, Jakarta Timur akan mulai di Februari juga, Helena akan mulai di Maret, dan seterusnya, gitu kan. Jadi bagi yang kira-kira punya calon peserta yang mau diincer untuk ikut CLP, bisa lihat jadwalnya mana yang cocok, gitu kan pesertanya. Ya udah, setelah itu bisa menghubungi chapter masing-masing, chapter head dari 5 chapter ini ya, Canisius, Lem, Jakarta Timur, Helena, sama Agustinus. Jadi mereka berlima chapter sudah membuat planning untuk tahun depan. Oke, kira-kira itu aja untuk hari ini yang saya bisa ini ya bagikan. Kalau ada Brother Pascal, ya, untuk menghubungi chapter-chapter masing-masing itu tadi, mungkin dikasih nomor WhatsApp-nya karena kan belum kenal semua. bisa. Itu aja sih. Nanti bisa kalau misalnya mau ada peserta yang bisa cocoknya di bulan tersebut, gitu kan? Mungkin bisa langsung ini aja, kita masih ada hari Jumat sama hari Minggu kan, ini juga semua datang kok, semua chapter leadernya. Kalau bisa menghubungi Dewan Nasional juga boleh, nanti kita yang bantu hubungin chapternya, kita kasih nomornya. Jadi nggak masalah, zaman sekarang semua bisa dilakukan. Oke, sip. Karena kita punya grup kan, CFC Indonesia Big Family yang saya yakin juga semua ada di situ. Oke. Oke. Pascal. Baru Susanto ya? Ya. Ya, Susanto. Kalau kita melayani 3 kapal, tapi mereka tidak mampu mengadakan Zoom. Boleh kita mengadakan live? Maksudnya fisik? Ya, fisik. 3 pasang. Kalau fisik itu tergantung dari kebijakan setempat sih, Bro Susanto, bukan dari CFC sih. Dari areanya brother sendiri. Oh, oke. Kita nggak bisa memberikan gambaran sih, karena tiap area beda-beda zonanya. Gitu. Oke. Makasih. Ya. Yang jelas CLP 2.0 ini betul bisa online bisa enggak ya, tergantung situasi dan kondisi. Yang jelas mulai tahun depan tidak ada lagi CLP yang 12 stok. Tahun depan semua kita harapkan sudah beralih ke yang 2.0 ini. Karena sudah sangat bagus dipersiapkan. Sayang kalau kita nggak pakai ya. Oke. Ada lagi, Brother Sisters? Brother Pascal, Justina. Ya. Bro Pascal, berarti ini maksimum 5 kapal setiap. Nah, itu yang peserta misalnya kan, apakah misalnya katakan Helena yang membuat itu hanya maksimum 5 kapal, misalkan juga nanti Batam mau ikut, boleh ikut 5 kapal juga atau gimana, Bro? Ini pertanyaan yang selalu muncul ya. Ya. Selalu muncul seperti ini. Kemarin juga hari Senin kita bahas juga. Misalkan, mana sih usulnya begini sih, kalau dari LEM rencananya ya, dari LEM itu dia akan bikin 10. Kenapa 10? Ya supaya kalau drop separuh, yang lulus 5 gitu. Jadi intinya sih kita akan membentuk satu household lah minimal gitu sih. Jadi silakan kira-kira sendiri dari masing-masing chapter bagusnya gimana. Nah misalkan kita punya paroki baru kan, kayak Brother Albert kan di PIK gitu kan, Pelita Kapuk juga mau ngajak, ya udah dia akan take care itu 5 kapal itu, dan mungkin akan ikut juga di CLP-nya LEM gitu. Cuma waktu di kelompok ya pasti mereka akan bikin sendiri. Tapi untuk ininya bareng-bareng gitu loh untuk sesinya. Kira-kira gitu. Ya, artinya selama masa pandemik ini, artinya ini terbuka seluruh Indonesia ya? Oh jangan besar-besar. Enggak, maksud saya bukan besar-besar begitu. Jadi misalkan ini kan LEM dulu nih yang akan bikin CLP. Oh, ya. Artinya mungkin dari Helena, saya cari 5, nanti tapi ikut di dalam talk-talk yang akan sudah disetting oleh LEM. Nah, mungkin juga Batam ada lagi 5 gitu, Bro. 5 atau sampai 10 kan? Sehingga ini mungkin dapat angkatan baru lagi, gitu boleh? Idealnya sih kayak tadi sih yang kita udah show tadi schedule-nya sih. Jadi stick on schedule itu. Helena Maret gitu kan. Jadi kalau Helena mau ikut dulu di Februari ya mungkin hanya sebagai pengamat gitu, pengamatnya LEM. Jadi kita nggak boleh nawarin ke orang dulu ya, yang ke ikut yang di LEM. Ya mesti nanya Brother Anton udah berapa dia punya kuota gitu kan? Udah berapa yang keisi. Jadi ke masing-masing chapter lah, koordinasi chapter dulu. Karena chapters yang punya itu kan, yang akan mengadakan CLP. Gitu.
Ada tambahan mungkin Brother Alex? Nah, saya kira saya sendiri kan belum tahu betul yang penggunaan Zoom webinarnya itu bagaimana di dalam mengadakan CLP yang ada macam-macam dinamikanya tadi. Kalau memang itu mudah diatasi dan juga lancar, memang sih sayang juga persiapan yang begitu bagus dilakukan di pra-CLP dan juga CLP udah bagus, servisinya juga banyak. Sedangkan peserta yang dilayani tadi cuma 5 orang katakan. Sedangkan servisinya ada 15 orang misalnya atau 10 orang. Kan jadi belum lagi pembicara ada 8. Nah, memang itu perlu dipikirkan juga tadi masukan-masukan tadi, misalnya contoh LEM mengadakan pada bulan ini. Tapi di PIK kebetulan Brother Albert ada 5 pasangan yang udah pengen ikut CLP, tapi belum ada CLP di situ. Nah, mungkin Brother Albert sebagai fasilitator mereka mengawal artinya domba-domba peserta yang ikut CLP itu di LEM. Nah, sehingga pada waktu dia nggak akan menambah beban dari LEM, tapi dia hanya menggunakan teknologi fasilitas yang berjalan, yang ada, resources yang ada. Nah, saya kira kalau itu bisa kita lakukan dengan nyaman di dalam pengaturan service team, mungkin nggak ada masalah. Bahkan misalnya Sister Susi dari Batam, saya ingin ikut, ada 5 peserta nih, karena tahu di sana pembicara ngumpulin juga susah. Nah, kebetulan di LEM ada, udah menyiapkan 8 pembicara yang bagus-bagus, mungkin juga ikut, dia mengawal mungkin 5 atau 10 atau 2 household. Nah, sehingga yang penting apa? Berarti saya pikirkan, household yang ada di terbentuk itu jangan sampai nggak ada chapternya sebagai caretaker. Ya kan? Sebab sudah dikumpulkan mereka harus diikutkan dalam komunitas. Kalau enggak tugas fasilitator akan menjadi kelompok awalnya sendiri. Nah, siap nggak fasilitatornya? Jadi jangan sampai kejadian CLP lulus tapi nggak ada yang take care mereka. Bubar semuanya. Jadi itu aja yang perlu dipikirkan. Kalau memang chapternya di masing-masing tempat ready untuk mengawal 5 pesertanya dari awal sampai akhir, dia juga bahkan ikut di dalam service team melalui Zoom, jadi bagian dari service team. Nah, dia service teamnya di chapternya itu. Gitu loh, hanya memanfaatkan sarana teknologi dan sumber daya yang sudah dikumpulkan oleh chapter-chapter yang lebih planning. Itu sih Brother Pascal dari saya. Mungkin perlu dipelajari juga. Oke. Ya berarti tidak ada batasan anggota ya bro, jumlah member tadi ya. Misalnya kami dari Batam 5 mau ngikut LEM misalnya kan berarti tadi kan dibatasin satu kali ini 10 pasang gitu. Tapi ketika kita bisa bergabung kan berarti pasti lebih dari itu gitu ya bro ya. Nggak apa-apa ya bro. Nah, kalau tapi pada saat diskusi kelompok baru misalnya Batam sendiri gitu kan bro. Terus yang lain yang LEM sendiri gitu. Ya. Seperti itu ya bro ya. Ya, artinya ada batasan untuk masing-masing chapternya itu. Jadi nggak terlalu banyak. Tapi kalau keseluruhan kalau ikut nimbrung jadi bisa totalnya bisa 20-30 pesertanya. Oke, terima kasih. Kita bisa melayaninya dengan bagus, Sis. Ya, makasih, Bro. Wah, yang penting ya sekali lagi itu berkoordinasi gitu, koordinasi antara Tina, Susi dengan Brother Anton sebagai hostnya kan. Apa terutama hostnya yang penting karena host kan yang ngatur breakout roomnya nanti. Karena makin banyak makin ruwet juga breakout roomnya harus diaturnya gitu. Kemarin kita waktu WOM aja 6 breakout room lumayan itu. Ntar dari Helena Batam ikut ke LEM udah berapa breakout room makin banyak kan karena kan brother sama sister terpisah jangan lupa ya. Jadi satu chapter akan mempunyai dua breakout gitu. Jadi kalau 3 chapter bergabung berarti 6 breakout juga. Iya betul. Teknisnya mesti dipelajari betul. Ya, teknis sih memang cuman ya. Ya. Terus mengenai ini. Pagi habis ini udah ya, udah 9:30 terakhir. Kalau tadi kan itu 5 pasang nanya ini kan yang kemarin saya dengar itu fokus ke millennials. Sedangkan Brother Boni dulu tuh katakan juga pernah bervariasi itu lebih baik gitu. Ya, jadi jangan semua seragam millennials.
Nah, kemarin saya juga udah pernah tanya lagi, seperti Brother Pascal bilang, ini selalu pertanyaannya seperti ini, gitu. Dan Brother Pascal juga akan kasih jawab, mungkin persiapan untuk khusus untuk yang hold atau yang sold itu ada gitu loh. Nah, tapi sampai sekarang saya belum pernah dengar nih. Nah, jadi mungkin aja sih ya yang hadir itu cuma sendiri gitu loh, bahkan millennials gitu. Jadi apakah itu masuk dalam pasangan? Nah, akan ada hold-nya. Kalau misalnya suatu saat nih ada yang udah cukup senior juga tapi belum terlalu senior gitu ya, mau ikut juga sebenarnya. Nah, apakah nunggu lagi yang nanti yang gabungan sama sold atau hold gitu? Nah, ini juga saya minta penjelasannya gitu loh. Jadi memang kita strict kepada pasangan millennials apa begitu? Terima kasih. Kalau Brother Willy ingat, waktu kita sosialisasi CLP 2.0 bulan Oktober, di video itu udah jelas. Jadi terutama, tapi tidak hanya gitu. Terutama, tapi tidak hanya untuk kaum milenial. Artinya ya terutama memang betul. Brother Anton udah nangkap itu, maksud itu. Jadi Brother Anton itu udah akan penuhi dulu kuotanya nih, 5 pasang dari yang milenial. Kalau nggak dapet 5 pasang, baru dia akan buka gitu. Ya, buka untuk yang bukan milenial gitu. Dan untuk yang family ministry, single, hold, dan soul, sekali lagi ya, itu dari Manila belum keluar. Itu Januari baru akan keluar. Jadi bagaimana kalau ada yang mau ikut? Ya sekali lagi itu dari chapter kebijakannya. Karena talk 7 sama talk 11 kan beda sama yang couple. Nah itu kita belum punya guidance-nya. Yang Kristiani sama visi dan misinya. Single, hold, sama soul yang versi baru kita belum punya. Jadi sekali lagi terutama ini untuk couple yang pasangan muda. Umur 30 sampai umur 40 gitu kan. Tapi kalau udah masih ada kuota, bisa ajak yang lebih dari itu, atau yang single, hold, atau sold. Tapi single, hold, dan sold sebaiknya tunggu sih. Sebaiknya nunggu dari family ministry. Jadi kita fokus ke... Oke, ya, terima kasih Brother Pascal. Ya seragam semuanya couple gitu. 20 sampai 40 ya umurnya ya, milenial Brother Pascal ya. 20 sampai 30 sih sebenarnya sih idealnya sih. Tapi kita mungkin di 20 sampai 40 lah gitu. Masih oke. Yang couple. Oke. Ya, thank you. Ya. Kita mau melayani milenial, kita sendiri nggak milenial. Iya. Ya milenial itu tata kali. Yang penting berjiwa milenial, bro. Iya. Betul. Istilahnya Brother Randy itu betul. Yang forever young. Forever young. Oke, Brother Benny tolong tutup dengan doa, atau sekali Brother Benny ada yang mau disampaikan, sekali tutup doa, minta berkat dari Romo Yosef, kalau sudah, Brother Benny. Ya, Bro Pascal, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bro Sisanto ya dari Palembang. Apakah memungkinkan kalau mereka bisa kumpul, artinya offline, ya, nah mereka kumpul tapi digabung mendengarkan pengajaran dari yang online. Jadi offline dan online digabung, sehingga bisa terlaksana pengajaran itu. Nah, semuanya di bawah monitoring dari Bro Sisanto, combine. Combine. Ya. Itu tadi Brother Susanto bukan Sisanto. Brother Susanto dari Jawa Timur. Dia bukan Palembang ya? Bukan. Regu Jawa. Oke. Tapi bisa aja selama itu areanya cukup aman ya, protokolnya segala macam. Ya betul. Nggak bisa beresiko sih. Bro. Oke. Sekalian tutup dengan doa, Brother Benny. Dan minta berkat Romo Yosef nanti ya, Romo Yosef. Mari kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami haturkan syukur dan terima kasih kehadirat-Mu bahwa pada malam hari ini kami para leaders CFC Indonesia Kau kumpulkan untuk mempersiapkan diri
dalam CLP versi 2.0. Kiranya Tuhan, ya dari persiapan dan juga pelaksanaan sampai juga selesainya kegiatan CLP, Engkau selalu mendampingi kami semua, baik pembicara, fasilitator, maupun para peserta. Sehingga dengan demikian semua kegiatan ini sungguh bermanfaat untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami akan mengakhiri kegiatan kami pada malam hari ini. Dampingi kami dalam istirahat tidur kami, dan biarlah kami besok bisa bangun dengan tenaga dan semangat baru. Melalui berkat-Mu, melalui Romo Yosef, kiranya Engkau selalu menyertai istirahat kami dan juga semua aktivitas kami besok pagi. Berkat Allah tercurah atas kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bro Benny. Ada Nggak foto-foto ya kita ya. Oh ya foto, ya foto. Pak foto. Romo Yosef terlihat lebih muda ya. Lebih muda sekarang. Milenial. Olahraga. Ayo buka video buka semua. Pascal Bro. Ya. Yo, video. Susi Sahi ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Berapa foto? Beberapa kamera yang masih belum nyala Sis nih. Wiwi ya foto. Ya, Sis Wiwi bisa. Pascal malah belum tuh. Terima kasih, mantap. Ya. Oke, ditutup ya. 1, 2, 3. Sebentar, ada satu layar lagi. Samping kanan. Belum ya, belum. Bro Paulus, belum ada videonya. Satu lagi. Paulus ada ya. Ini sisir kali ya. Oh, bentar. Yang lain. Itu Beta mesra bener, Beta. Ya, lama banget nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, selamat malam. Terima kasih. Malam Romo Yosef. Malam. Malam, Alek. Putri, terima kasih. Semuanya. Ya, Batam. Terima kasih. Halo Susi, selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam semua brother sister, selamat istirahat. Terima kasih buat siap pengajarannya. Ya, Randy, sukses. Laki-lakinya, Bro Randy. Oh, oke, Susi. Malam Bu Susi. Salam sehat selalu. Iya, salam sehat selalu semuanya. Bye. Sehat-sehat. Di foto nggak ada kamu, jadi saya yang nongol. Hai. Susi. Terima kasih. Sehat selalu, sis. Apa kabar? Amin. Amin. Mana Pak Kutom? Sehat Pak Kutom. Penny. Pak Namung. Mana Pak Namung? Mana Pak Herman? Salam. Pak Namung. Salam. Oke, salam. Salam untuk keluarga Frans. Bambang. Kok nggak pernah lihat wajahnya. Terima kasih. Ya. Semangat selalu semua nih, Bro. Terima kasih, selamat malam. Pak Kun. Selamat malam, Pak. Yo, selamat. Selamat malam. Sampai jumpa. Semuanya. Selamat malam, sampai jumpa. Puji Tuhan. Nah, untung. Sudah. Oh, satu.
Sampai ketemu hari Jumat ya semua. Ini saya close ya.